Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kami sudah terhubung bersama Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Internasional Berjangka. Ya, Pak Ilham, bagaimana tren perdagangan komoditas sejak pekan lalu hingga sore ini? Kita review dulu Mbak ya, untuk minggu kemarin itu kita review dibandingkan dengan hari ini ya, terakhir hingga jam 2 ya saya dapat informasi untuk komoditas Arabica di Bursa Berjangka Jakarta itu mengalami penurunan ya, untuk volume transaksi mengalami penurunan 252 lot ya, dari 988 menjadi 736. Kemudian harga juga mengalami penurunan sekitar 1.150 dari 72.000 menjadi 70.850. Robusta nggak ada volume transaksi, harga flat tetap di 20.030. Olein itu juga flat harganya, volume transaksi masih kosong. Terakhir Jumat kemarin 60 lot. Gold 1.140 naik 74 lot menjadi 1.214 sampai tadi akhir jam 2. Harga bergerak naik menjadi dari 835.800 menjadi 842.700, sekitar 6.900 ya, ada kenaikan ya. Jadi intinya komoditi untuk comparison dari minggu lalu ke sekarang naik terus, dan sampai saat ini di depan saya di layar saya untuk lihat grafik chartnya dunia itu mengalami kenaikan hampir sekitar 1.200 poin ya untuk emas ya. Tapi kalau untuk olein sendiri itu levelnya sudah naik di harga 4.191 ya. Itu akhir tadi pagi mulai open sekitar segitu. Dan untuk harga komoditi olein ini memang terdorong karena substitusinya minyak kedelai juga naik karena cuaca di Brasil, penghasil yang cukup terbesar di dunia, mengalami La Nina dan juga kurun waktu siklus 2 tahunan, cuaca yang jelek. Nah, itu yang menyebabkan CPO kita naik, juga permintaan kita minyak biodiesel juga tinggi, didorong oleh negara Amerika dan Jerman juga menginginkan untuk penggunaan biodiesel untuk lebih baik secara lingkungan ya. Dia lebih baik ya polusinya dibandingkan dengan gasolin sendiri gitu. Oke, jadi emas dan olein ini cukup baik untuk awal pekan ini ya? Iya, betul. Baik, kalau untuk kakao dan juga kopi bagaimana Pak Ilham? Kalau kopi sendiri, kalau untuk di internasional harga bergerak turun ya, karena memang satu kejadian lockdownnya di Prancis masih Eropa ya, market Eropa. Amerika infeksi COVID itu masih naik sekitar 71.000 Selasa minggu kemarin, tertinggi selama kurun waktu tertentu ini. Kemudian Jerman juga 31.000 hari Kamis, dan yang dirawat yang mengalami infeksi COVID naik di rumah sakit di perawatan itu 88%. Jadi kalau kita lihat permintaan untuk kedai kopi, baik itu kopi yang terkenal Starbucks atau yang lain-lainnya, juga mengalami penurunan otomatis karena orang tidak keluar rumah. Dan itu meskipun secara produksi Brasil sendiri info terakhir itu kalau untuk tahun 2021 forecast-nya hanya 7,49 juta per basel ya, Arabican coffee. Kalau di 2020 sekitar 10 juta, 9. Nah itu yang kita lihat, produksinya berkurang tetapi karena permintaannya tidak ada, demand supply-nya akan berpengaruh kepada pergerakan harga tersebut. Dia mengalami penurunan sekitar 40 dolar ya, dari 130-an ke 132 ke 128 ya, sekitar 4 sekian dolar untuk per basel ya. Jadi kalau kita lihat harga kopi dunia memang mengalami penurunan karena permintaan, Mbak Popi. Oke, lalu sentimen yang harus dicermati pelaku pasar hingga akhir pekan ini seperti apa, Pak? Kalau kita lihat hari ini aja kita lihat sudah menarik market ya. Emas sendiri pergerakan seperti itu, olein juga sama. Kalau di lokal, Mbak, saya prefer sebenarnya tuh udah harga lokal emas udah masuk buyback di 840-an, 835. Kemarin juga sudah mengalami kenaikan kan, 6.900. Kalau saja saya kalau mereka mau collecting buy harusnya tadi pagi, Mbak. Jadi emas sekarang market Eropa buka bergerak tuh udah sampai 1.100 poin. Otomatis akan menggerakkan harga di harga Antam besok mungkin bisa kenaikan sampai 10.000 mungkin ya. Kalau Antam itu
base karakternya dia kalau harga turun dunia dia jarang turun, Mbak. Tapi kalau naik dia ikut naik. Nah ini kita lihat sebenarnya udah menarik buat pelaku pasar untuk ngambil posisi buy. Baik itu Olain juga. Olain terakhir saya dengan berita satu sekitar bulan lalu kita masih levelnya ada koreksi. Awal April itu koreksi harga turun ke level di bawah 4.000 ringgit Malaysia, di lokal masuk di bawah 12.000. Sekarang terakhir tadi data 12.250. Target saya itu sekitar 12.500 sampai hari raya Lebaran ya Mbak ya. Karena kebutuhan minyak goreng Indonesia luar biasa dengan Malaysia nih, sama-sama juga yang memiliki banyak penganut Muslim yang memang akan merayakan untuk Idul Fitri ini gitu. Jadi menyebabkan kenaikan yang luar biasa lah. Harga ini akan terbang gitu. Baik. Nah, untuk sentimen dari luar sendiri ini soal tensi Amerika-Rusia berdampak bagi perdagangan dan harga komoditas tidak ini? Iya, terutama kalau kita harapkan jangan terjadi ya. Kalau terjadi konflik yang luar biasa nih antar pemerintah Amerika sama Rusia akan menyebabkan harga US dollar entah melambung, menguat atau melemah, tergantung daripada kondisi nanti di kemudian harinya bagaimana antar dua negara tersebut. Tapi kalau seandainya terjadi ada konflik dan menyebabkan mata uang Amerika melemah, itu sudah terjadi waktu konflik dengan China. Harga komoditas akan terbang semua itu. Cuman memang secara ekspor dampak akhirnya mengganggu pengiriman ke negara tersebut, menyebabkan harga akan melemah kembali gitu. Jadi pada waktu tensi berita itu keluar menjadi trigger untuk memasuk market, orang-orang akan lakukan beli produk. Begitu biasanya Mbak. Baik. Jadi akan berpengaruh. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Ilham untuk informasi dan juga rekomendasinya. Pemirsa, demikian tadi analisa dari Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Internasional Berjangka.